di dalam Islam itu nggak ada reinkarnasi. Yang ada gen kita itu memberikan informasi kepada anak cucu kita. Ini firman Allah di dalam surat Yusuf. Kemudian firman Allah di dalam surat Al-Qasas itu ya. Makanya ini argumen bahwa perhatian Allah kepada hamba itu bertingkat-tingkat, tergantung jasa nenek moyangnya juga itu ya. Maka bahasa kepada Nabi Musa itu adalah falamma balaga asyuddahu fastawa, kemudian mencapai kesempurnaan, atainahu hukmau wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi bedanya kalau di Nabi Yusuf itu, di surat Yusuf itu tidak ada fastawa, kalau di Nabi Musa ada fastawa. Karena tingkatannya Nabi Musa itu lebih tinggi daripada tingkatannya Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Darussalam, yang saya hormati seluruh hadirin jamaah salat maghrib beserta pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita mampu melaksanakan dan menghadiri pengajian pada malam hari ini. Selawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita sang proklamator Islam Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pengajian ini kita buka dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalinya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dimana hal ini akan dibacakan oleh saudara Rais Ulul Azmi. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara selanjutnya yaitu kajian Islam yang dimana hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Rahman Arifin ST. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan saya hormati takmir Masjid Darussalam beserta jemaah Masjid Darussalam. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kota serta seluruh hadirin yang hadir di masjid ini. Alhamdulillah, kita pada saat ini oleh Allah dikasih umur, sehingga dengan dikasih umur saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah, untuk menyongsong perjalanan yang panjang di mana kita nggak akan pernah kembali lagi ke dunia ini, untuk mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita selama hidup di dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 64, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku kirim atau aku utus engkau ke muka bumi ini wahai Muhammad. Ka itu menuju kepada Muhammad tunggal, ka, melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi makna ayat ini tidak bisa diterjemahkan seperti ini. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad ke muka bumi melainkan membawa rahmat bagi alam semesta. Karena wa ma arsalnaka itu langsung menunjuk kepada pribadi Nabi Muhammad. Kah, di situ tunggal, kamu tunggal, laki-laki. Jelas maksudnya kepada Nabi Muhammad. Ini merupakan ayat yang maknanya luar biasa, di mana Nabi Muhammad itu mengungguli nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kalau Nabi Musa itu hanya diutus untuk Bani Israel untuk menghancurkan kekuasaan Fir'aun yang kejam. Nabi Yusuf untuk Mesir dan Bani Israel juga, dan Nabi yang lain, Nabi Isa untuk Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh kaum, dan jangka waktunya sangat lama dan panjang. Dari kalimat ini saja sudah bisa kita renungkan bahwa
Nabi Muhammad itu lebih unggul daripada nabi-nabi dan rasul yang lain. Sekarang pertanyaannya bagaimana Allah mempersiapkan kedatangan rasul itu ke muka bumi? Saya ini mau menelaah kedatangan Rasulullah ini ke muka bumi dengan kacamata Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada saat Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wa alqaitu laka mahabbatan minni walitusna ala aini. Wahai Musa, kamu dari kecil aku telah memberikan kepada kamu itu kasih sayang. Bayangkan Nabi Musa itu ya, bagaimana caranya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan tentaranya Fir'aun itu, dihanyutkan ke dalam air sungai, akhirnya diselamatkan. Kalau Allah itu merencanakan secara matang untuk Nabi Musa, berarti untuk Nabi Muhammad juga Allah itu lebih merencanakan, lebih matang lagi. Dan kecintaannya Allah kepada Nabi Muhammad itu lebih, karena bebannya Nabi Muhammad dan amanahnya Nabi Muhammad lebih berat. Jadi kadang-kadang kalau Al-Quran menggambarkan satu peristiwa, maka peristiwa itu berlaku untuk orang-orang soleh yang lain, atau untuk para nabi yang lain, atau untuk para rasul yang lain. Akan tetapi perhatian Allah itu kepada setiap hamba itu berbeda-beda, Bapak. Tergantung tingkatannya. Saya ambil contoh ya. Pada saat Allah berfirman di dalam surat Yusuf, falamma balagha asuddahu atainahu hukmau wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi dalam surat Yusuf itu Allah berfirman, pada saat Yusuf itu sudah mencapai usia dewasa, maka kami berikan kepada Yusuf itu hukmau wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Najzil muhsinin ini bukan najzil muhsinan ya. Muhsinin itu nasab, cuma nasab dijamakkan muhsinin. Maksudnya wa kadzalika najzil muhsinin ini menunjukkan bahwa Yusuf itu dikasih karunia hikmah dan ilmu itu bukan hanya karena jasanya Yusuf saja, tetapi karena jasanya nenek moyangnya Nabi Yusuf. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ini mengisyaratkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati ya. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, makanya kalau kita berkata-kata harus baik, biar ngalir kepada anak-anak kita. Ya. Kita rajin ngaji biar ngalir kepada anak-anak kita. Di dalam Islam itu enggak mengenal reinkarnasi, enggak ada. Maksudnya reinkarnasi itu roh kita pada saat mati pindah kepada anak kita yang masih hidup atau yang mau lahir. Di dalam Islam itu enggak ada reinkarnasi. Yang ada gen kita itu memberikan informasi kepada anak cucu kita. Ini firman Allah di dalam surat Yusuf. Kemudian firman Allah di dalam surat Al-Qasas ya. Makanya ini argumen bahwa perhatian Allah kepada hamba itu bertingkat-tingkat. Tergantung jasa nenek moyangnya juga itu ya. Maka bahasa kepada Nabi Musa itu adalah falamma balagha ashuddahu fastawa, kemudian mencapai kesempurnaan, atainahu hukmau wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi bedanya kalau di Nabi Yusuf itu, di surat Yusuf itu tidak ada fastawa, kalau di Nabi Musa ada fastawa. Karena tingkatannya Nabi Musa itu lebih tinggi daripada tingkatannya Nabi
Yusuf. Fastawa. Karena Nabi Musa itu termasuk Nabi ulul azmi. Tapi bahasanya yang sama di belakang. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat. Berarti orang yang berbuat baik itu fokusnya kepada Nabi Musa, tapi di kesimpulan di belakang dari ayat itu wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang baik. Maksudnya nenek moyangnya Yusuf itu, nenek moyangnya Nabi Musa itu biasa berdoa pada Allah untuk punya anak yang soleh, untuk punya keturunan Nabi dan Rasul. Apa buktinya? Ayahnya Nabi Musa itu Imron. Imron punya anak Nabi Musa jadi Nabi dan Rasul. Nabi Harun anaknya Imron juga. Kemudian Harun ini juga punya anak namanya Maryam, perempuan itu anak soleh juga yang ngawal Nabi Musa pada saat dialirkan ke sungai. Bukan Maryam ibunya Nabi Isa ya, bukan ya. Nah, ini bahwa Allah itu memberikan perhatian kepada seorang hamba dari kecil itu memang sudah berbeda-beda, tergantung dipengaruhi oleh doanya orang tuanya. Makanya kita itu ya, mudah-mudahan jadi orang tua yang baik sehingga anak-anak kita memiliki getah kebaikan juga. Itu dialami juga. Mahabbah dari Allah itu juga dialami kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah memberikan mahabbah kepada Nabi Musa, ke Nabi Muhammad itu lebih memberikan mahabbah lebih tinggi mahabbahnya. Sekarang bab nama. Kalau di dalam surat Ali Imran, bagaimana Allah mengisahkan lahirnya Maryam itu dan memberi nama itu. Katanya ibunya Maryam sebagai wanita yang soleh itu, inni wada'tuha unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir. Ya Allah, ya Rabb, aku melahirkan anak perempuan dan aku beri nama dia Maryam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau untuk anak ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ibunya Maryam itu untuk Maryam juga berdoa biar enggak diganggu oleh setan, untuk keturunannya Maryam dan kebetulan Nabi Isa untuk minta perlindungan. Jadi memang doanya orang tua itu luar biasa. Ini ya. Lah, kita sekarang masuk kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Allah merencanakan Nabi Muhammad itu secara matang. Kalau bab nama Maryam tadi itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Muhammad itu, nama Ahmad itu lebih abadi lagi. Nabi Adam itu sudah mendengar Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Adam mendengar. Sekarang mari kita lihat di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan. Ya, tentunya bapak-bapak sudah tahu kan? Lahirnya di Mekah. Saya akan menyinggung apa yang dibaca oleh Ustaz Ali Wafa. Sungguh mulia sebuah bangsa di mana bangsa atau suku itu tempat lahirnya Nabi Muhammad. Dan Allah pasti memilihkan tempat atau suku yang paling pas agar Nabi Muhammad itu menjadi manusia yang terbaik. Oleh Allah berkehendak Nabi Muhammad itu lahir dari suku Quraisy. Seperti yang dibaca oleh Ustaz Ali Wafa tadi, ila fi Quraisy ila fi rihlatasita. Pertanyaannya, apa keistimewaannya dari suku Quraisy? Kita masuk ke suku Quraisy ya, nenek moyangnya Nabi Muhammad. Kita masuk nanti ke pribadi-pribadi Quraisy pilihan.
suku Quraisy itu dikenal dengan suku yang berani mengadakan perjalanan. Rihlatas sita'i was-shayf. Rihlah mengadakan perjalanan sita, musim dingin dan musim panas. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, perjalanan yang paling berat itu adalah perjalanan melintasi padang pasir. Karena lintasan padang pasir itu, pertama dia itu berperang dengan air. Pada saat berjalan ribuan kilo itu kadang-kadang nggak ketemu air, itu hidupnya mati. Saya pernah berbicara dengan pendaki gunung, pendaki gunung masuk hutan keluar hutan. Kalau melewati jazirah gurun itu ya, itu kalau ada badai, maka badainya itu bisa menimbun orang yang tengah diadap di gurun pasir itu, menimbun. Sudah air kurang, sudah badai pasir luar biasa, hewan buasnya, ularnya kalajengkingnya itu bahasa Madura lebih ceri, Pak. Sengatnya lebih dalam. Binatang buasnya juga, kalau ularnya juga lebih kuat kalau. Kemudian di padang pasir itu kadang-kadang kehilangan jejak. Dan Quraisy itu oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, surat Quraisy itu Allah itu pada dasarnya memuji bahwa suku Quraisy itu adalah suku pekerja keras, pemberani, luar biasa. Jadi tidak ada halangan itu, mau musim dingin, musim panas tetap bekerja, tetap berjalan. Di mana perjalanannya? Kalau utara sampai ke Eropa. Kalau musim dingin sampai ke Eropa, kalau musim panas sampai ke Yaman. Memang di sebelah selatannya Yaman memang tidak ada kan, memang sudah laut, sudah titiknya itu biasanya. Sampai ke India itu. Jadi memang mengadakan perjalanan luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dari sebuah etos kerja yang luar biasa. Sekarang kita lihat nenek moyangnya Nabi Muhammad. Bapaknya itu adalah Abdullah kan. Kakeknya Abdul Muttalib. Buyutnya Hashim, terus dia sampai bersambung pada Nabi Ibrahim. Sumur Zam-Zam itu pernah hilang. Jangka waktu yang lama. Yang menemukan sumur Zam-Zam itu adalah Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib itu sudah disepakati saat itu oleh pemuka Mekah, ini miliknya Abdul Muttalib. Tapi oleh Abdul Muttalib, sumur Zam-Zam itu airnya nggak dijual. Seluruh penduduk Mekah boleh ngambil secara gratis. Jadi nenek moyangnya Rasulullah itu adalah dermawan, Pak. Dermawan. Lahir dari dermawan. Kemudian Hashim ini buyutnya Rasulullah. Hashim ini juga dikenal sebagai dermawan. Orang yang biasa haji saat itu biasa diundang makan oleh Hashim. Kalau tidak cukup bekal, oleh Hashim itu diesangoen sampai pulang. Hashim itu ahli perdagangan. Hashim itu meninggal di Gaza. Dalam perjalanan berdagang meninggal di Gaza. Jadi memang Gaza Mekah itu memang ada hubungan memang dari sejak dulu itu memang. Kemudian kita lihat Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad ya. Abdul Muttalib dulu itu punya anak satu, Pak. Sering diejek. Kemudian Abdul Muttalib itu berbicara, berikrar, kalau seandainya aku punya anak 10 laki-laki,
maka satu itu akan saya sembelih. Makanya Rasulullah pernah bersabda, aku adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih. Neneknya yang pertama, nenek moyang yang pertama kan Ismail itu kan. Kan kedua itu Abdullah. Abdullah itu jadi pada saat Lutri itu yang kena itu adalah Abdullah. Abdullah itu mau disembelih berani. Kesatria dia, berani. Mengikuti nenek moyangnya siapa? Ismail. Tapi oleh pemuka Arab saat itu dibujuk. Kalau kita lihat situ apa? Abdul Muthalib ininya kesatria itu. Maaf ya, bahasa mulutnya itu tak satlorsot. Deng-kadeng A, deng-kadeng B, deng-kadeng oba kecil. Mun beda pesena misalnya pas oba, cek nomor situ berdua pop. Mun tepada pesen bengal nomor situ misalnya. Tapi pas beda pesen bisa oba bisa. Bisa. Satlorsot, enggak punya prinsip lah. Nenek moyangnya Rasulullah itu enggak satlorsot, Pak. Bahasa Madura enggak, memang kokoh megang prinsip. Kita mudah-mudahan kita sebagai orang tua ya punya prinsip seperti itu. Dan nenek moyangnya Rasulullah itu kesatria, enggak pernah lari dari medan perang. Enggak pernah lari. Yang tadi Abdullah enggak jadi disembelih karena pemuka-pemuka Quraisy saat itu usul ditukar aja, dilut aja dengan 10 unta. Tiap lotri itu ya masih tetap Abdullah. Jadi ditambah lagi untanya sampai ditukar dengan 100 unta. Akhirnya Abdullah itu ditukar dengan 100 unta dan enggak jadi disembelih. Sekarang itu ya, ini kan kita bercerita tentang mahabbah itu, mahabbahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kebiasaan masyarakat Arab saat itu, ya. Saat lahir itu memang disusukan kepada wanita-wanita di desa. Mekah itu dianggap pusat kota karena Mekah itu tempatnya orang naik haji kan. Naik haji masuk ke Mekah. Desa itu termasuk Taif itu dianggap desa. Itu orang desa itu banyak nyari kerja ke Mekah untuk menjual jasa. Maksudnya menyusui lah. Halimatus Sa'diyah dan suaminya itu pergi ke Mekah juga. Nyari orang yang kaya. Kan memang Pak, kalau orang bekerja kan ingin dapat dinar atau dirham yang banyak itu kan. Kebetulan Nabi Muhammad saat itu kan sudah yatim. Memang kakeknya dia pemimpin, tapi pemimpin yang berkorban untuk rakyat. Pemimpin yang biasa kurang, ngalah istilahnya, bahasa Maduranya ngalah pada rakyat. Jadi Nabi Muhammad beserta ibunya dikenal sebagai orang yang tidak punya saat itu. Kemudian Halimatus Sa'diyah itu dan suaminya yang rencana menyusui bayi yang ada di Mekah itu, rencananya mau balik. Tapi setelah mau balik kasihan. Itu ada anaknya orang miskin itu. Balik dia. Jadi dia itu Halimatus Sa'diyah itu intinya yang asalnya taruhlah memang wajar ya orang bekerja untuk dapat uang itu wajar. Tetapi Halimatus Sa'diyah itu akhirnya bekerja benar-benar tulus. Jadi Nabi Muhammad itu disusui oleh orang yang tulus, orang yang tidak orientasi uang semata-mata, orientasi kepada kasih sayang. Akhirnya Nabi Muhammad itu dibawa ke Taif, kan suku Hawazin. Taif. Lah ini kita menginjak kepada bab pembahasan berikutnya. Kan ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, engkau, melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau kita bisa bagi ya Pak ya, ada masa Nabi Muhammad, masa kanak-kanak, masa bayi, ada masa
remaja, pemuda, sampai menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad ini dari sejak masa bayi, dari sejak lahir, itu sudah tanda-tandanya rahmat itu luar biasa. Mungkin bapak-bapak tahu sebenarnya. Saat Nabi Muhammad lahir, 14 gereja yang ada di Arab itu roboh. Balkon maksudnya singgasana, tempat singgasana para menteri rapat di Persia itu, pada saat Nabi Muhammad itu lahir, balkonnya itu runtuh. Api yang dijadikan sesembahan oleh Majusi, yang dihidupkan selama 1000 tahun, itu saat itu mati. Kan berarti lahirnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini sudah rahmat. Nabi Muhammad secara pribadi itu rahmat. Kemudian ya, pada saat Nabi Muhammad tinggal di Taif bersama ibu susuannya itu, yang asalnya Halimatus Sa'diyah itu kambingnya kurus-kurus, untanya juga khusus, itu gemuk-gemuk Pak. Rizkinya benar-benar lancar sejak mengasuh Nabi Muhammad, menyusui Nabi Muhammad lancar. Bahkan setelah 2 tahun menyusui, itu kan harusnya dikembalikan. Itu Halimatus Sa'diyah itu melobi kepada ibu-ibunya, Aminah, minta tolonglah jangan langsung di ini. Tetap jadi dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah itu selama 4 tahun dan ekonominya berkecukupan. Dan setelah dikembalikan, kekurangan lagi. Jadi Nabi Muhammad itu memang benar-benar rahmat itu. Maksudnya alam sekitarnya itulah benar-benar rahmat. Sekarang masa anak-anak ya. Masa anak-anak masuknya itu masa umur 6 tahun, 8 tahun gitu ya. Kalau kita mendengar kisah di dalam surat As-Saffat itu ya, bahasanya Nabi Ismail itu kan, pada saat wahai anakku kamu akan aku sembelih, karena diperintah oleh Allah, ya abdif alma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, semoga engkau mendapatiku sebagai manusia yang sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kalau Nabi Ismail punya itu, bahasa itu, maka Nabi Muhammad itu punya akhlak yang luar biasa juga, yang perlu kita ungkap. Nabi Muhammad itu 8 tahun itu dipelihara oleh Abi Thalib, pamannya. Diceritakan itu Nabi Muhammad itu oleh pamannya, oleh sekelilingnya, kalau waktunya makan bersama. Dan Abi Thalib itu enggak membeda-bedakan antara anak dan keponakannya, termasuk Fatimah. Fatimah itu istrinya Abi Thalib. Istrinya Abi Thalib. Ya memang Rasulullah punya anak Fatimah juga, tapi Fatimah itu ibu asuhnya Rasulullah. Itu benar-benar kasihan benar kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diambilkan makan lebih dahulu. Tapi Rasulullah itu enggak pernah mau kalau ada waktunya makan, Rasulullah itu menyingkir jauh-jauh. Menyingkir jauh-jauh. Setelah selesai makan, maka Rasulullah itu makan belakangan. Itulah akhlaknya Rasulullah. Itulah akhlaknya Rasulullah. Jadi dari kecil memang sudah tidak egois, Pak. Karena memang terdidik. Lah, kalau masa pemuda bapak-bapak sudah tahu kan bagaimana Rasulullah itu umur 35 menjadi pendamai masyarakat Quraisy yang bertikai pada saat itu, berbagai kelompok itu untuk mendudukkan di batu Hajar Aswad di Ka'bah. Maka pemuka Quraisy saat itu berdiskusi kan, nanti
kalau ada yang lewat dari arah sana menuju ke sini, dialah yang akan dijadikan pendamai. Terserah dia, batu ajar aswad itu mau ditaruh bagaimana. Yang keluar dari situ Nabi Muhammad. Itu sudah pasti rekayasa Allah, perencanaan Allah yang matang. Sehingga Rasulullah itu saat itu benar-benar dikenal sebagai Al-Amin. Jadi dari muda-muda itu memang sudah luar biasa lah. Kemudian begini, kalau sudah menjadi nabi dan rasul itu sudah otomatis. Karena apa? Rahmat terbesarnya Allah yang tidak bisa dipisahkan antara Nabi Muhammad dan rahmat itu Al-Quran itu sudah diturunkan. Maka rahmat yang berada di dalam diri Nabi Muhammad itu sudah luar biasa. Contoh. Kalau ada bayi saat itu baru lahir, maka bayinya zaman di Madinah itu dibawa kepada Nabi Muhammad, disuruh gendong pada Nabi Muhammad. Dengan sentuhannya aja sudah beda. Dengan sentuhannya berbeda. Dasarnya apa? Dasarnya seperti ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Barakna haulahu di dalam huruf itu menunjuk kepada Nabi Muhammad. Barakna haulahu itu tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad itu pasti diberi berkah. Karena apa ayat ini? Barakna haulahu. Jadi tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad itu tempat itu jadi berkah. Makanya Abdullah bin Umar gitu ya. Itu pasti nyari Nabi Muhammad selama hidup itu pernah pergi kemana aja, dicari. Nabi Muhammad pernah berkunjung ke situ, dikunjungi, dan kalau berkunjung di situ netap juga di situ. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau mengadakan perjalanan kemana, di situ Rasulullah pernah kencing, iya kan, pernah kencing. Maka Abdullah bin Umar saat itu kencing juga di situ. Saking benar-benar maaf saja fanatiknya kepada Rasulullah. Jadi barakna haulahu. Bayi itu kalau digendong oleh Nabi Muhammad, kemudian oleh Nabi Muhammad itu dikasih air liurnya Nabi Muhammad. Karena air liurnya Nabi Muhammad juga rahmat itu. Kalau kita jangan coba-coba ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada bayinya orang disuruh gendong pada kita ngeluarkan lidi di kita itu ya. Kemudian kita masukkan itu, dimarahin lah orang tua. Jangan coba-coba. Itu untuk Nabi Muhammad gitu ya. Tapi orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad itu bisa atas izin Allah juga. Siapa contohnya? Ini dikisahkan oleh Ki As'ad itu, gurunya Ustaz Hasim, Ustaz Samsul Arifin. Katanya dulunya itu cadel katanya. Cadel maksudnya kalau bilang R itu nggak bisa bilang R, tapi Al. Cadel. Kemudian disuruh buka mulutnya oleh ke Mat Holil yang ada di Bangkalan itu. Buka mulut kerak tuh, kok, kemudian diludahi itu. Mulutnya Ki As'ad Samsul Arifin. Katanya Ki As'ad kesaksiannya enggak cadel lagi katanya. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Jadi kalau orang itu suka membaca Al-Quran itu, inilah salah satu mukjizatnya Al-Quran. Luar biasa. Sebenarnya masih panjang ini ya, karena waktunya sudah tidak cukup. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatian yang Bapak dan Ibu berikan pada seperti ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Rahman Arifin ST, dan Allah memudahkan kita dalam mengamalkannya. Marilah kita akhiri pengajian kali ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku MC dari awal hingga akhir, terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.